Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Angkatan ke-32 Latsar CPNS Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021 dengan Ketua Ayi Meisaroh, anggota Dr. Budi Nugraha, Dalpak Syadia SPD, Damdam Taufik Ramdhani SPD, dan Dede Tatang SPDI akan memaparkan mengenai analisis isu kontemporer. Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang terdiri dari berbagai suku, agama, dan bahasa. Kemajemukan ini terjalin dalam suatu ikatan bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan bangsa yang utuh dan berdaulat. Negara Indonesia tidak hanya menjadi tempat yang kaya dan indah, namun memiliki banyak permasalahan yang menyebabkan ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan bagi seluruh bangsa Indonesia. Salah satu tantangan yang kini terjadi di Indonesia adalah adanya pandemi COVID-19 yang memunculkan berbagai masalah. Di antaranya yaitu masalah-masalah yang bermunculan karena COVID-19. Yang pertama, adanya PPKM darurat. Yang kedua, pemotongan dana bansos. Dan yang ketiga, penolakan vaksin di berbagai daerah. Untuk isu-isu yang terjadi saat ini akan dipaparkan oleh Ibu Dalpak Syadia. Yang pertama yaitu pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM darurat. Peraturan ini diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri sesuai arahan Presiden Republik Indonesia. COVID-19 yang bermutasi menjadi varian baru Delta telah mengakibatkan masuknya gelombang kedua COVID di Indonesia sehingga pemerintah pusat Republik Indonesia memberlakukan kembali kebijakan PPKM darurat mulai dari 3 Juli sampai dengan 20 Juli, lalu kemudian diperpanjang hingga 2 Agustus 2021. Isu yang kedua adalah pemotongan dana bansos yang terjadi di beberapa daerah. Salah satunya terjadi di lingkungan RT 6 RW 5 Kelurahan Beji, Kecamatan Beji, Kota Depok. Dinas sosial tidak ingin ada yang memanfaatkan program bantuan tersebut dengan sejumlah modus untuk melakukan potongan-potongan. Isu yang ketiga adalah penolakan vaksinasi. Berdasarkan dari data artikel Cerobong Berita yang diterbitkan oleh Samas, DKI Jakarta menempati urutan pertama dengan 33% masyarakat menolak divaksin. Lalu disusul oleh Jawa Timur, Banten, dan Jawa Tengah. Jika dilihat dari etnisitas, persentase etnis yang menolak vaksin adalah Madura dan Minang, sedangkan presentase etnis tertinggi yang bersedia divaksin adalah Batak dan Jawa. Yang selanjutnya, analisis isu akan disampaikan oleh Bapak Damdam Taufik Ramdhani. Ya baik, berdasarkan tadi analisis ketiga isu yang disampaikan, kelompok kami mengambil teknik analisis isu APKK, di mana untuk kasus yang pertama tentang PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, untuk kriteria skor aktual kami beri nilai 3, kemudian kehalayakan skornya 4, kemudian untuk problematik kami beri nilai 4, dan kelayakan kami beri nilai 4. Dengan jumlah semuanya 15. Untuk isu yang kedua yaitu pemotongan dana bansos, di mana untuk kriteria skor aktual kami beri nilai 3, kemudian skor kehalayakan nilainya 3, skor problematik kami beri nilai 3, dan skor untuk kelayakan kami beri nilai 3 dengan jumlah akhir 12. Kemudian untuk isu yang ketiga tentang penolakan vaksin. Untuk kriteria skor aktual kami beri nilai 2, kemudian untuk skor kehalayakan nilainya 4, untuk skor problematik kami beri nilai 3, dan untuk skor kelayakan kami beri nilai 3 dengan jumlah akhir 12. Nah, berdasarkan teknik analisis isu APKK, maka isu yang pertama kami angkat yaitu tentang PPKM. Dengan mempertimbangkan aspek kesehatan, aspek ekonomi, dan dinamika sosial, saya memutuskan untuk melanjutkan penerapan PPKM level 4 dari tanggal 26 Juli sampai dengan 2 Agustus 2021.
Selanjutnya, untuk analisis penyebab masalah akan dijelaskan oleh Bapak Dede Tatang. Analisis penyebab masalah. Kategori penyebab permasalahan yang digunakan kelompok kami itu menganalisis isu menggunakan Fishbone tipe 5S. Yang pertama, surrounding, itu lingkungan, terdapat COVID dan masyarakat, kemudian sistem, itu pendidikan dan pemerintah, skill, tenaga kesehatan, dan aparat atau TNI Polri. Yang keempat, suppliers, yaitu produksi vaksin, ketersediaan vaksin, dan penyaluran vaksin. Penjelasan analisis PPKM darurat menggunakan Fishbone. Surrounding, varian baru COVID-19 yang dijuluki sebagai varian Delta yang masuk ke Indonesia pada Juni 2021. Yang kedua, masyarakat Indonesia dengan jumlah kurang lebih 270 juta jiwa yang melakukan aktivitas dan mobilitas sehari-hari. Yang kedua, sistem. Yang pertama, pemerintah pusat lalai merespon jenis COVID-19 varian baru, yakni varian Delta yang masuk ke wilayah Indonesia melalui India. Yang kedua, belum mengetahui efek bahaya yang ditimbulkan dari jenis varian baru ini. Yang ketiga, pemerintah sibuk mengalokasikan anggaran kebijakan PPKM. Berikutnya, suppliers. Yang pertama, produsen vaksin. Produsen vaksin buatan dalam tahapan uji coba sementara COVID-19 jenis baru yakni varian Delta sudah menyebar di Indonesia. Yang kedua, ketersediaan vaksin impor di luar negeri belum memenuhi kebutuhan dari jumlah masyarakat di Indonesia yang membutuhkan vaksin. Berikutnya, skill. Rasio atau perbandingan tenaga kesehatan, dokter, dan perawat sangat jauh dari jumlah masyarakat yang terpapar COVID-19 varian Delta mengakibatkan pelayanan tidak optimal. Yang kedua, aparat atau gugus depan TNI Polri yang bertugas mengawal protokol kesehatan belum bisa mengontrol seluruh lapisan masyarakat yang ada. Dari diagram Fishbone tersebut menyebabkan permasalahan PPKM darurat di Indonesia. Selanjutnya, dampak yang akan ditimbulkan akan dipaparkan oleh Bapak Dr. Budi Nugraha. Dampak PPKM, dampak yang akan terjadi jika isu tersebut tidak dicegah atau diantisipasi, yaitu akan menghambat penyelesaian kasus COVID-19. Karena visus baru Delta akan tetap menjadi masalah yang hadir selama bertahun-tahun ke depan. Dampak lain dari PPKM darurat mempengaruhi beberapa sektor, seperti sektor perekonomian bangsa, sektor kesehatan, dan sektor pendidikan. Selama pandemi ini, sudah 10 kios makan tutup di sentra kuliner yang dikelola Ahmed Tesario, seorang pengusaha muda asal Surabaya. Hanya bertahan 3 kios, itu pun terancam gulung tikar. Tesar mengatakan, semua acara untuk menggairahkan kembali tempat usahanya di antara tanggal 3 sampai 20 Juli terpaksa ia batalkan. Penjualan online tidak begitu banyak membantu. Di saat normal, pembelian take away dan online hanya 10%. Ia khawatir dalam 17 hari masa PPKM darurat, penyewa kios kuliner di tempatnya tutup menyusul 10 kios lainnya. Sebagai pengusaha kuliner, dana simpanan semakin menipis dan terancam habis. Teman-teman di bawah nih yang kelasnya supervisor, pegawai, mereka tuh cuma punya satu keranjang pendapatan. Nah, sekarang keranjang pendapatannya itu sudah habis, savingnya udah habis. Terus sekarang ada peraturan untuk PPKM juga. Nah, yang jadi pertanyaannya, kenapa nggak dulu waktu kita masih punya saving? Sekarang tuh savingnya udah habis, Pak. Tabungannya udah habis. Terus kita harus bertahan hidup 17 hari tanpa bisa bekerja. Itu berat banget. Hidup setengah mati juga dialami pemilik warung kaki lima.
Ismail, seorang pemilik warung di Surabaya, mengaku pendapatannya menurun jauh di saat pandemi. Pekerja kantor yang menjadi pelanggannya segelintir saja yang mau datang untuk makan karena ada kebijakan bekerja dari rumah atau work from home. Aturan baru membuatnya semakin terjepit. Ya lebih banyak makanan di sini, tapi yang dibungkus kan ya hitungan berapa gitu. Ada cuma yang dikit, banyak yang makan di sini. Ya gimana ya nanti ya? Kalau aturannya gitu ya gak susah sih. Kalau mau orangnya mau dibungkus ya nggak apa-apa, tapi nggak mau ya gimana? Jadi mau tidak mau kita harus mengikuti peraturan pemerintah. Jadi insya Allah mulai besok, kalau memang harus dibungkus ya kita nanti makannya di mana, entah sembunyi-sembunyi atau gimana, nggak tahu lah. Urusan besok nanti gimana caranya. Upaya penyelesaian yang dapat dilakukan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari oleh ASN selaku pelayan masyarakat diantaranya. Yang pertama, kita patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, membatasi mobilitas yang tidak diperlukan. Yang ketiga, selalu mematuhi protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Yang keempat, melindungi keselamatan dan menjaga kesehatan diri dan orang lain. Yang kelima, mengikuti atau melakukan vaksinasi untuk mencapai kekebalan. Yang keenam, bekerja, belajar, beribadah, dan berkegiatan dilakukan dari rumah. Dan yang terakhir, memberikan edukasi kepada masyarakat untuk senantiasa mematuhi peraturan pemerintah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kembali lagi ke moderator. Ya, itu yang dapat kami sampaikan mengenai analisis isu kontemporer. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, karena